Semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali nyanyi dan doa. Siapa yang bertugas? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus tidak tinggalnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena sesuai dengan rencana-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mulai belajar. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Dengarkan namanya, Ibu akan absen ya. Agnes, Aldivo, hadir semua ya? Hadir. Ya, nanti kita hadir semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tepuk tangan. Silakan duduk. Anak-anak kami semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Ada yang kurang sehat? Tidak Tidak ada ya, semua sehat. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pada tema yang baru, Ibu akan tanya dulu sama anak-anak kami. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Allah menyelamatku. Allah penyelamatku. Masih ingatkah cerita tentang apa? Ya, Tari. Allah menyelamatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego dari perapi yang menyala-nyala itu. Dengan cara apa Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian? Bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka? Ya, silakan Mbak Des. Dengan cara mengutus malaikatnya. Ya, dengan cara mengutus malaikatnya. Tepuk tangan buat Mbak Des. Betul sekali. Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan mengutus malaikatnya. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi atau tema yang baru, yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Kalau minggu yang lalu Allah menyelamatkan manusia lewat mengutus malaikatnya, nah hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak kami, perlu kita ketahui di dalam pembelajaran ini, satu dulu harus anak-anak kami menguasai dulu materi ini. Bagaimana cara menguasai materi ini? Nanti Ibu akan bagikan buku, kemudian kita akan menyimak video. Jadi ada kaitannya pembelajaran kita minggu yang lalu dengan minggu hari ini. Nah, untuk itu kita akan melihat apa indikator pencapaian kita pada hari ini. Mari kita lihat dulu. Nah, ini dia. Anak-anak kami harus perhatikan bahwa indikator pencapaian kita pada hari ini adalah satu, menjelaskan arti kata bertobat secara umum dan secara alkitabiah. Terakhir, menyebutkan makna penderitaan Yesus bagi orang percaya. Ini adalah indikator. Lalu tujuan kita hari ini, ya, target kita, yaitu satu, setelah anak-anak kami membaca Alkitab, diharapkan dapat menjelaskan arti berkorban secara umum dan arti berkorban teks Alkitab. Dan yang terakhir adalah anak-anak kami dapat menyebutkan makna penderitaan Yesus di kayu salib. Nah, bagaimana cara kita dapat mencapai tujuan itu? Pertama, kita akan membentuk kelompok. Nah, pembentuk kelompok ini anak-anak kami harus membaca buku yang sudah Ibu
bagikan. Ya, Anda bisa membaca buku yang sudah Ibu bagikan, halaman 23. Baca buku halaman 23. Oke. Baca halaman 23. Halaman 23 sampai dengan halaman 25. Tuh membacanya itu dulu secara individu ya. Baca dengan baik, simak apa isi di dalam teks bacaan itu. Kira-kira di dalam teks itu dia berbicara tentang apa? Ada yang bisa memberikan? Ya. Di dalam teks ini ia bercerita tentang bagaimana sejarah Yesus. Kenapa? Tentang apa? Sejarah Yesus ketika disalib itu. Lalu ada lagi? Ada yang bisa? Ada yang bertanya di dalam teks itu? Ada yang kurang dimengerti? Ada pertanyaan yang muncul di dalam teks itu? Ya, silahkan. Mengapa Yesus yang mati di kayu salib? Mengapa Yesus yang mati di kayu salib? Itu pertanyaan ini, kenapa Yesus yang mati di kayu salib? Ada yang bisa membantunya untuk menjawab itu? Saya Bu. Silahkan. Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Tepuk tangan buat temannya. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan itu? Iya. Karena Yesus menggenapi nubuatan para nabi. Tepuk tangan buat temannya. Adalah pemahaman kita di dalam teks yang sudah kita baca sehingga muncul beberapa pertanyaan atau muncul beberapa konsep pikiran di dalam teks itu. Nah, sekarang anak kami menyimak video. Simak video. Bagaimana kakak penderitaan Yesus ketika dia mau disalibkan. Lepaskanlah Barabas dan bunuhlah Barnabas. Bebaskanlah Barabas. Kelompok 3. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di tangan Anda. Tadi kita sudah membaca buku dan kemudian kita sudah menyimak video. Lalu saatnya kita akan mengerjakan tugas yang ada di tangan kita. Sekarang dikerjakan tiap kelompok. Ayo. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Kelompok 2? Kelompok 3? Siap? Baik. Kita akan presentasikan hasil diskusi. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kepada kita kelompok disilakan untuk
merelakan sesuatu yang sangat berharga. Baik, ini hasil diskusi kami dari kelompok 3. Arti kata berkorban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merelakan sesuatu yang sangat berharga, harta, tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan nyawa. Tepuk tangan buat teman. Baik, terima kasih buat setiap kelompok sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi. Ya, Ibu melihat dan kita sudah mendengar hasil setiap diskusi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak kami, dari tema kita hari ini adalah yaitu apa tadi? Pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita sudah menyimak video dan kemudian kita sudah melakukan diskusi, kita sudah kerjasama antar kelompok. Maka adakah di antara anak-anak kami yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Ya, silakan Kevin. Yesus rela disiksa di hina mahkamah ketika saya untuk menebus dosa saya. Ya, Kevin berkata Yesus rela mati, disiksa, dimaki, dicambuk untuk menyelamatkan Kevin pribadinya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk berkorban bagi orang lain. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita bagaimana kita berkorban untuk orang lain. Tepuk tangan buat ketiga teman kita. Ini salah satu tanda bahwa anak kami sudah dapat memahami bahwa Yesus, anak Allah yang tunggal itu adalah Allah yang luar biasa yang mau mengorbankan dirinya. Ya, Yesus mengorbankan dirinya untuk dicambuk, untuk diludahi, untuk ditampar, untuk mati, hanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ingat itu anak kami. Yesus melakukan itu karena Dia mau mengasihi kamu, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Jadi Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya Yesus bukan orang berdosa. Ya, ingat itu, Yesus bukan orang berdosa. Yang berdosa itu saya dan kamu. Tapi Yesus mau berkorban karena Dia mengasihi kita. Baik anak-anak kami, saatnya Ibu akan membagikan lembaran kerja. Dan lembaran kerja ini akan anak-anak kami kerjakan di rumah. Ya, akan anak-anak kami kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan kumpulkan. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Simak pertanyaan di dalam teks itu. Sambil Ibu akan mengoreksi hasil kelompok anak-anak kami. Baik, dari hasil kelompok kita hari ini, kelompok nomor 1 mendapat nilai yang paling baik. Ya, kelompok nomor 1, kemudian kelompok nomor 3, dan kelompok nomor 2. Untuk kelompok 1 bisa mengambil semuanya kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Pertemuan kita minggu depan kita akan masuk tema yang baru. Ya, tema yang baru ada di dalam buku yang sudah ada di situ tentang apa? Pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Maka Ibu pesan anak-anak kami boleh belajar di rumah ya, membaca itu kembali, mendalami dan memahami. Kemudian jangan lupa tetap jaga kebersihan kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan nyanyi dan doa. Siapa yang bisa memimpin kita?